Halo semuanya, pada video sebelumnya kita udah bahas beberapa fungsi dasar untuk manipulasi data di R seperti str, kemudian summary, dim, head, dan tail. Nah, pada video ini kita akan lanjutkan mengenai fungsi-fungsi dasar lainnya yang biasa kita gunakan dalam memanipulasi data di R. Nah, kita lanjut aja langsung mulai dari video terakhir. Oke, sekarang misalkan kita mau mengganti nama kolomnya menjadi nama yang lain. Misalkan ini apa sih MPG CEL, kurang menjelaskan gitu, singkatan-singkatan semua mau kita ganti. Nah itu gampang, tinggal kita misalkan kita mau ganti kolom CEL, berarti kan kolom yang kedua. Jadi tadi call names, data df kedua. Nah ini kita cek lagi benar CEL kan. Nah ini bisa kita langsung assign aja atau kita langsung define pakai tanda panah ke kiri ya, kayak gini. Terus kita tulis nama yang barunya apa. Misalkan CL ini kan sebenarnya dia nunjukin berapa silinder si tipe mobil ini. Jadi CL singkatan dari silinder. Nah kita mau tulis aja silinder. Silinder kayak gini ya, bahasa Inggrisnya. Nah kita Ctrl Enter. Nah di sini nggak muncul apa-apa. Tapi kalau kita lihat lagi data DF-nya, misalkan kita lihat ya, head data DF, Ctrl Enter. Nah, kolom CL-nya udah berubah jadi silinder. Seperti itu. Misalkan, apa lagi? Mau coba lagi. Kolom ke berapa nih? WT ini weight, berat. Itu kolom ke-6. Ya. Call names, data DF, ke-6. Kita ganti jadi weight, atau berat dari mobilnya tersebut. Ctrl Enter. Ini perubahannya sudah terjadi, cuman kita belum lihat. Kita lihat dengan head data df. Nah, bisa dilihat kolom WT sudah berubah menjadi weight. Ada cara lain untuk mengganti nama kolom tersebut, yaitu dengan menggunakan command rename. Nah, kita bisa tulis rename, kemudian kita pilih datanya apa, yang mana adalah data df, gitu kan. Kemudian kita tulis nama kolom yang baru, misalkan apa yang mau kita ganti ya. MPG itu data efisiensi miles per gallon. Jadi jarak yang bisa ditempuh dalam 1 galon bensinnya. Nah ini mungkin lebih jelas kita tulis efisiensi aja ya. Dalam kurung MPG mungkin paling jelas. Jadi kita di sini bisa tulis efisiensi dalam kurung MPG, gitu ya. Kemudian sama dengan kolom apa yang mau kita ubah. Yang mana di sini adalah kolom MPG. Nah di sini sebenarnya nggak usah pakai tanda kutip. Cuman di sini saya kasih tanda kutip efisiensi MPG karena di sini ada spasi ya. Kalau ada spasi better pakai tanda kutip. Oke. Nah, kalau pakai rename itu langsung keluar datanya. Nah, bisa dilihat kolom MPG sudah berubah menjadi efisiensi dalam kurung MPG. Tapi perubahan ini outputnya langsung ke konsol. Kalau kita lihat data DF, itu sebenarnya tidak berubah. Dia masih MPG. Ya, karena fungsi rename ini otomatis mengeluarkan outputnya ke konsol, bukan mengganti di dalam data DF-nya itu sendiri. Caranya untuk mengganti ke dalam data DF-nya, itu kita harus define data DF-nya sebagai hasil dari fungsi rename ini. Jadi kita harus tulis data DF, rename, seperti tadi. Data DF lagi. Kemudian efisiensi MPG. Kemudian sama dengan MPG. Seperti ini.
Nah, sekarang kita lihat lagi data DF-nya dengan head. Nah, di sini baru terjadi perubahan. Kemudian satu lagi, mungkin fungsi yang sangat berguna untuk di video ini yaitu arrange. Jadi kita ingin mengurutkan tiap tipe mobil ini berdasarkan satu parameter di dalam kolom-kolom ini. Jadi kita ingin mengurutkan tipe mobil ini berdasarkan HP-nya. HP itu horsepower, berdasarkan power dari mobil tersebut. Kita bisa menggunakan command yang namanya arrange. Jadi kita tinggal tulis arrange. Data kita apa? Di sini data DF. Kemudian kolom yang ingin kita urutkan berdasarkan itu apa? Di sini kita tulis aja HP. Ctrl Enter. Nah, bisa dilihat urutannya berubah ya. Tadi kan paling atas Mazda RX-4 sama RX-4 World. Di sini udah berubah jadi Honda Civic paling atas. Dan HP-nya sebenarnya berurut, tapi dia bukan yang kita inginkan. Kan kita ingin mengurutkannya dari power yang paling tinggi ke paling rendah. Ini malah kebalikannya, dari paling rendah ke paling tinggi. Nah, caranya gimana? Kalau kita mau mengurutkannya dari terbesar ke terkecil, itu kita harus specify HP-nya ini descending order. Jadi kita tulis dash C gini, dalam kurung HP, kayak gini. Nah, jangan lupa tutup kurung. Ctrl Enter. Nah, bisa dilihat sekarang urutannya sudah sesuai. HP-nya sudah berurutan dari terbesar ke terkecil atau dalam descending order. Nah, jadi harus ingat ya, defaultnya itu kalau di arrange itu ascending atau dari nilai terendah ke tertinggi. Itu kalau mau kebalikannya, kita harus tulis dash dalam kurung kolom yang ingin kita urutkan. Jangan lupa, ini outputnya juga langsung ke konsol. Jadi, data DF-nya sendiri, objek data DF-nya itu tidak berubah. Kalau kita lihat, head data DF. Nah, ini tidak berubah, masih Mazda RX-4 yang paling atas. HP-nya belum berurutan. Kalau mau kita urutkan data DF-nya, itu kita harus assign data DF-nya di awal seperti di rename tadi. Nah, mungkin kita mau melakukan itu, tapi kita mau juga melakukan nanti sesuatu yang lain dengan data DF. Jadi kita pengen data DF-nya nggak berubah. Nah, kita tinggal assign yang sudah diurutkan ini ke objek yang baru. Jadi misal, kita tulis data DF sorted. Atau mungkin lebih jelas sorted HP, horsepower. Nah, ini kita assign sebagai arrange data DF this. Nah, muncul data frame baru, data DF sorted HP dengan jumlah baris dan kolom yang sama tapi beda urutannya. Jadi kalau kita lihat head data DF sorted HP. Nah, bisa dilihat ini datanya sudah berurutan ya, HP-nya dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya.